Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwidaningsih dari Prodi PGSD semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang kompetensi guru, yang di dalamnya mencakup pembahasan pengertian kompetensi dan kompetensi guru, jenis-jenis kompetensi, dan contoh kompetensi dasar guru. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan materi. Definisi kompetensi dan kompetensi guru. Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Guru adalah profesi yang ditandai dengan dimilikinya suatu kompetensi. Guru yang berkompetensi adalah seorang yang memiliki keterampilan serta kemampuan sebagai guru dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi guru merupakan suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi dasar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalitas. Kompetensi guru akan mengantarkannya menjadi guru profesional yang diidamkan oleh peserta didik. Seseorang memiliki bidang keahlian jika ia memiliki kompetensi ilmu yang memadai dan mendalam. Kompetensi ilmu akan melahirkan kompetensi moral karena ilmu dan moral adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Mengingat sebuah kalimat bijak, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Tidak ada manfaatnya bagi diri sendiri. Ilmu tanpa amal seperti lebah tanpa madu. Selain tidak ada manfaatnya, juga berbahaya karena berpotensi menyakiti orang lain dengan ilmunya. Dapat ditarik kesimpulan, kompetensi guru adalah kemampuan yang ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Kemampuan yang meliputi yaitu kemampuan personal, keilmuan, teknologi sosial, dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi dasar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan pribadi, dan profesionalitas. Jenis-jenis kompetensi guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Indikator kompetensi pedagogik. 1. Karakteristik para peserta didik. Guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Karakteristik yang perlu meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, fisik, dan lain-lain. 2. Teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus bisa menerangkan teori pembelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, teknik, atau metode yang kreatif. 3. Pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Mengembangkan kurikulum mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas,
dan fleksibilitas. 4. Pembelajaran yang mendidik. Guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran saja, namun juga melakukan pendampingan. Materi pelajaran dan sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. 5. Pengembangan potensi para peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Guru harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, supaya setiap peserta didik bisa mengaktualisasikan potensinya. 6. Cara berkomunikasi. Sebagai guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pembelajaran. Guru juga harus berkomunikasi dengan santun dan empati pada peserta didik. 2. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif guru, yaitu sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru, karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Adapun indikator kompetensi profesional guru yaitu 1. Menguasai materi pelajaran yang diampu, berikut struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. 2. Menguasai standar kompetensi pelajaran, kompetensi dasar pelajaran, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. 3. Mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. 4. Mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesional secara kontinu. 5. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. 6. Dengan menguasai kemampuan dan keahlian khusus seperti yang sudah dijelaskan, diharapkan fungsi dan tugas guru bisa dilaksanakan dengan baik. 7. Dengan demikian, guru mampu membimbing seluruh peserta didiknya untuk mencapai standar kompetensi yang sudah ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan. 4. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Indikator kompetensi sosial guru yaitu 1. Mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang, dan keluarga. 2. Mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan empatik. 3. Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. 4. Mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Contoh kompetensi dasar guru. Seorang guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran bisa membuat silabus dan RPP sesuai kurikulum sekolah. Guru bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama,
ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Guru juga mampu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran dan bisa mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Serta guru mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Kompetensi mengajar perlu didukung oleh kompetensi manajerial kepala sekolah agar tercipta suasana dan iklim kerja yang kondusif bagi guru dalam peningkatan kompetensi mengajarnya. Kondisi yang mungkin terjadi jika guru tidak memiliki kompetensi dalam menjalankan profesinya. Guru yang tidak memiliki kompetensi akan mengakibatkan peserta didik tidak menerima materi dengan baik dan tidak memiliki keterampilan dasar seperti ilmu pengetahuan dengan baik. Sebagai seorang pendidik, harus memiliki kesadaran dan merasa mempunyai tugas untuk mendidik. Guru mempunyai pengaruh besar terhadap pendidikan karena guru memiliki tanggung jawab yang besar terhadap orang tua, negara, dan masyarakat. Guru yang berkualitas adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu memaksimalkan. Dampak guru yang tidak memiliki kompetensi adalah banyaknya siswa-siswi yang malas dan bosan, tidak peduli dengan tugas pelajaran yang diberikan. Siswa banyak yang membuat kegaduhan, saling mengejek. Dampak dari siswa adalah hilang semangat belajar, menurunnya nilai, mengubah karakter siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.